Benarkah pendaftaran pengawas TPS Pemilu 2024 telah dibuka? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Aulia Channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Baik, sebelumnya terima kasih disampaikan bagi teman-teman yang telah mengklik video ini dan pada kesempatan kali ini akan saya informasikan kepada kalian semua mengenai pendaftaran pengawas TPS di Pemilu 2024. Jadi pastikan teman-teman untuk simak video ini sampai selesai, jangan di-skip agar tidak gagal paham. Juga pastinya tidak ada informasi yang terlewatkan guna mengetahui timeline pembentukan pengawas TPS Pemilu 2024. Baik, langsung saja masuk ke pembahasannya. Supaya informasi untuk teman-teman, adapun timeline pembentukan pengawas TPS Pemilu 2024 seperti yang teman-teman lihat di layar adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kegiatan sosialisasi dan pengumuman pendaftaran yang dilaksanakan pada tanggal 19 hingga 31 Desember 2023. Yang kedua, pendaftaran dan penerimaan berkas di tanggal 2 sampai dengan 6 Januari 2024 dan di tanggal yang sama yaitu 2 sampai 6 Januari 2024 sekaligus ada tahapan penelitian kelengkapan berkas pendaftaran. Kemudian yang keempat adalah pengumuman perpanjangan yaitu pada tanggal 7 Januari 2024. Seterusnya, penerimaan berkas pendaftaran di masa perpanjangan atau G2 ya pada tanggal 7 sampai 8 Januari 2024 yang sekaligus di tanggal tersebut ada penelitian berkas pendaftaran di masa perpanjangan. Untuk yang seterusnya adalah pengumuman lulus administrasi pada tanggal 10 Januari 2024 dan selanjutnya tanggapan atau masukan masyarakat pada tanggal 10 sampai dengan 21 Januari 2024 dan selanjutnya ada tahap wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 2 sampai dengan 17 Januari 2024. Selanjutnya untuk penetapan dan pengumuman calon terpilih berdasarkan hasil tes wawancara yaitu dilaksanakan pada tanggal 18 sampai dengan 19 Januari 2024. Seterusnya, ada pergantian calon terpilih jika ada setelah didahului klarifikasi doa yaitu pada tanggal 19 sampai dengan 21 Januari 2024. Dan seterusnya, pelantikan pengawas TPS dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2024. Ini artinya untuk pelantikan pengawas TPS lebih dahulu dilaksanakan daripada pelantikan anggota KPPS, di mana untuk anggota KPPS itu sendiri akan dilantik pada tanggal 25 Januari 2024. Jadi bagi teman-teman yang tertarik atau bahkan mungkin sudah memiliki angan-angan untuk menjadi pengawas TPS, berikut persyaratan untuk menjadi pengawas TPS di Pemilu 2024. Yang pertama adalah warga negara Indonesia. Kedua, pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 tahun. Ketiga, setia kepada Pancasila sebagai dasar negara. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. Selanjutnya mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan pemilu. Selanjutnya berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat, berdomisili di kecamatan setempat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau KTP, mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Selanjutnya, mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun pada saat mendaftar sebagai calon PTPS. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan atau di badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon. Selanjutnya, tidak pernah dipidana penjara selama 5 tahun atau lebih dibuktikan dengan surat pernyataan,
Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan juga. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih. Dan yang terakhir, tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu. Untuk poin terakhir, misalkan pasangan sudah mendaftar menjadi anggota KPPS dan nantinya akan dinyatakan diterima ya atau lolos seleksi, maka si pasangan tersebut juga tidak boleh untuk mendaftar menjadi PTPS. Jadi baik PTPS maupun anggota KPPS itu sama-sama dalam panitia penyelenggara pemilu ya. Jadi hanya boleh salah satu saja. Dan bagi teman-teman yang ingin mendaftarkan diri sebagai petugas pengawas TPS, untuk berkas administrasi atau berkas pendaftarannya, yang pertama adalah surat pendaftaran yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan. Kemudian ada fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku dan biasanya adalah fotokopi dari IKTP teman-teman ya. Pas foto setengah badan terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang disahkan atau dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menyerahkan fotokopi ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli. Jadi apabila teman-teman tidak memiliki ijazah yang dilegalisir pada saat mendaftar, teman-teman bawa ijazah yang asli untuk ditunjukkan pada saat mengumpulkan berkas pendaftaran ya. Selanjutnya ada daftar riwayat hidup dan berikutnya adalah surat pernyataan bermaterai 10.000 di mana memuat tentang surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, undang-undang dan lain sebagainya lah ya. Intinya adalah surat pernyataan bermaterai. Biasanya untuk surat pendaftaran, surat pernyataan dan juga daftar riwayat hidup ini sudah ada formatnya sama pada saat teman-teman mendaftar anggota KPPS juga ada formatnya dan untuk menjadi pengawas TPS juga ada format yang teman-teman tinggal mengisikan saja sesuai format yang sudah ditentukan oleh Panwascam. Ya, demikian untuk pembahasan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman dan barangkali ada teman-teman yang sudah memiliki pengalaman sebelumnya menjadi pengawas TPS di pemilu sebelumnya. Atau mungkin teman-teman ada yang baru saja ingin mendaftarkan diri menjadi pengawas TPS karena memang tertarik untuk menjadi pengawas TPS di pemilu 2024. Bisa di-share dengan cara tulis saja di kolom komentar untuk kita sekedar sharing bersama ya. Dan bagi teman-teman yang merasa informasi ini bermanfaat, silakan saja untuk di-share ke media sosial yang teman-teman miliki. Dan apabila ada yang merasa informasi ini tidak bermanfaat, mohon untuk diabaikan saja. Terima kasih banyak atas dukungannya, salam sukses selalu. Dan bagi yang belum subscribe, mohon dukungannya dengan cara subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya. Juga tinggalkan jejak dengan like dan komen kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.